Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamil tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Ta'ala yang pagi hari ini telah kembali berkenan memberikan banyak nikmatnya kepada sekalian, khususnya berupa kemudahan dan taufiknya yang dengan taufik Allah sajalah kita bisa kembali bertemu di rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat semua aktivitas kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak sekalian, hari ini kita berada di tanggal 2. Di hari ini kita berada di tanggal 28 dari bulan suci Dzulqa'dah, yang berarti kalau bulan ini hanya 29, lusa kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Kalau 30 berarti hari Selasa kita baru masuk bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulqa'dah, Hijjah ini merupakan bagian dari 4 bulan mulia yang Allah tetapkan dalam Al-Quran surat yang ke-9 ayat 36. Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sejujurnya jumlah bulan itu menurut Allah ada 12. Ini ketetapan Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi. Ada 4 dari 12 yang mulia. 4 bulan mulia itu disebutkan Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dikatakan bulan mulia, Ibnu Abbas menjelaskan karena semua kebaikan-kebaikan di bulan-bulan itu nilainya akan dilipat gandakan. Tapi sebaliknya, semua keburukan dosanya juga akan dilipat gandakan. Karena itulah dalam ayat tadi Allah lanjutkan wala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu. Karena kedzaliman, kemaksiatan itu akan mendatangkan dosa yang lebih besar daripada dosa yang dilakukan di selain bulan itu. Nah, setiap bulan mulia ini mempunyai banyak keistimewaan. Namun bulan Dzulhijjah yang baru yang akan datang ini 2-3 hari lagi, ini bulan yang ibadah khasnya paling banyak yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita akan mencoba membahas sebagian dari ibadah-ibadah itu. Yang pertama, di bulan Hijjah itu Allah tetapkan kita kenal satu rukun Islam, itu ibadah terbesar haji. Yang ibadah haji ini kalau dilihat dari banyak aspek, dia ibadah yang sangat istimewa. Dilihat dari ibadahnya, rankingnya dia di bawah jihad sebelum Nabi sebutkan yang lainnya. Pahalanya puncak dia, surga dan menghapus dosa semuanya. Pelakunya disebut Nabi sebagai duta Allah yang doanya akan dikabulkan. Tempat pelaksanaannya di bumi Allah yang mulia, termulia bahkan, yaitu di Makkah Haram. Karena bumi di mana haji diwakilkan hutan mulia, maka kita sholat 1 kali saja di Masjidil Haram itu nilainya lebih daripada 100.000 kali sholat kita di masjid kita ini. Itu pertama. Yang kedua,
Dzulhijjah itu bulan di mana ditetapkan mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini sebagai hari-hari terbaik sepanjang tahun. Jadi semua hari itu baik. Tapi di arti yang baik-baik itu Allah pilih yang terbaik. Malam-malam semua baik. Tapi di malam terbaik Allah pilih yang terbaik. Nah, 1 sampai 10 Dzulhijjah ini hari-hari terbaik sepanjang tahun. Dijelaskan dalam hadis Bukhari, Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari jika amal kebaikan dikerjakan di hari-hari itu yang lebih Allah cintai daripada amal kebaikan dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Ketika Nabi menyampaikan hadisnya itu, para sahabat bertanya, "Wal jihadu fisabilillah?" Ya Nabi, jihad yang merupakan puncak amal itu, apakah kebaikannya tidak bisa menanding kebaikan dari amal-amal di awal Dzulhijjah? Nabi menjawab, "Wal jihadu fisabilillah illa an yahrujar rajulu bi nafsi wa malihi falam yarji bisa dibalik." Jihad pun tidak bisa menanding. Kecuali apabila orang itu jihadnya, dia keluar untuk jihad dan karena semua habis untuk biaya. Itu saja. Nah, amal apa saja yang dikerjakan di awal Dzulhijjah itu 1-10 yang dikatakan Nabi kebaikannya lebih dari jihad. Semua amal kebaikan punya baik ibadah mahdud dan non mahdud. Namun ada amal-amal khusus yang Nabi contohkan dan dikerjakan oleh sahabatnya. Yang dikerjakan di awal Dzulhijjah apa itu? Yang pertama yaitu puasa. Kapan itu? 1 sampai 9. Yang nilai puasa itu 1 hari lebih dari jihad. Hadisnya Abu Dawud Sahih di mana isi Nabi mengatakan begini, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'ata min Dzulhijjati wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin min syahri." Nabi itu biasa puasa 9 hari di awal Dzulhijjah dan juga biasa puasa tanggal 10 Muharram dan juga biasa puasa 3 hari setelah bulan. Nah, kalau kita puasa 9 hari tentunya akan luar biasa. Tapi kalau tidak pun nggak bisa 9, pilihlah yang mungkin kurang dari itu, mungkin 8, mungkin 7, mungkin 5, mungkin 3, bahkan mungkin 1. Tapi seyogianya kalau kita bisa minimal 3 luar biasa. Kenapa? Dengan 3 puasa di 3 hari puasa di hari-hari itu nilainya lebih dari 3 kali jihad. Dan kalau lakukan itu bisa menggantikan puasa 3 hari setiap bulan yang biasa kita lakukan, yang disebut puasa Ayyamul Bid. Kenapa? Untuk Dzulhijjah khusus kita tidak bisa puasa Ayyamul Bid. Karena hari itu ada hari tasyriknya yang haram puasa. Maka kita gantikan nanti di Dzulhijjah, akan menggantikan dan nilainya akan dilebihkan. Nah, kalaupun kita tidak biasa puasa 3 hari, minimal 1 hari. Kan sekali lagi nilainya lebih dari jihad. Nah, kalau milih 1 hari, pilihlah yang tanggal 9 Dzulhijjah. Yang disebut Nabi dengan istilahnya puasa hari Arafah, bukan puasa Arafah. Jadi Nabi menyebutnya puasa ini bukan puasa Arafah, tapi puasa hari Arafah. Apa bedanya? Kalau dikatakan puasa Arafah, berarti berkaitan dengan tempat. Tapi ini puasa hari Arafah yang dengan waktu. Maka puasa ini puasa tanggal 9 Dzulhijjah yang nilai pahalanya menghapus dosa 1 tahun sebelum tersalah. Nabi mengatakan, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini qablaha wa ba'daha." Puasa hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah itu menghapus 2 tahun dosa yang lalu 1 tahun yang akan datang 1 tahun. Maka untuk puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu nanti kita tidak bertanya kapan wukufnya, tapi kapan tanggal 9. Kenapa penetapan al-bulan itu bisa beda-beda antara negara satu ke negara yang lain. Itu ibadah yang pertama yang Nabi contohkan. Yang kedua, yaitu membaca takbir. Jadi, Bapak-Bapak sekalian, kita kenal takbir itu di Idul Fitri. Itu sunnahnya mulai akhir Ramadan pada buka puasa, berakhir ketika sholat Idul Fitri dimulai. Tapi khusus takbir di bulan Dzulhijjah
mulainya tanggal 1 sampai tanggal 13. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Dijelaskan di hadis itu ada dua sahabat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap masuk Dzul Hijjah, 1 Dzul Hijjah sudah berdua berkeliling Madinah, masuk pasar baca takbir keras. Yang di pasar ikut takbir bersama. Nah, ini sunnah yang mungkin sekarang jarang kita temukan. Nah, untuk takbir ini ada 2 macam takbir. Yang pertama takbir namanya takbir mutlak. Takbir yang sunahkan kita baca kapan saja, di mana saja, sejak tanggal 1 sampai nanti tanggal 13 sebelum maghrib. Di pasar, di rumah, di jalan, di kendaraan. Yang kedua takbir muqayyad, takbir terikat dengan waktu. Hanya pada syarat fardu saja. Yang ini mulainya nanti baru tanggal 9 setelah salat subuh. Ini tanggal 9 Dzul Hijjah setelah salat subuh, setelah kita sholat takbir dulu sebelum zikir. Nama naik dulu sampai asar tanggal 13. Nah, sekali lagi ini sunnah yang mungkin sekarang jarang kita lakukan. Nah, Nabi mengatakan baru kan dalam hadis Muslim, bada'al islamu ghoriban wa sayautu ghoriban kama bada. Islam itu datang dalam keadaan aneh. Orang melihat aneh. Ini Muhammad kok bawa ajaran aneh-aneh, itu biasa melakukan. Dan dia mengatakan dan nanti akan kembali dalam keadaan aneh lagi. Maka kata Nabi, fatuba, berbahagialah kalian yang dianggap orang aneh. Yaitu ketika kalian menghidupkan sunnahku saat yang lainnya meninggalkan. Jadi ketika kita itu membaca takbir, kalau itu mungkin teman-teman kita, saudara kita, kok aneh, Anda kok takbir? Nah, kalau kita dikatakan aneh karena menghidupkan sunnah, Nabi mengatakan bahagialah kalian. Ada di sisi Allah pahala besar kalian. Nah, ini sekali lagi takbir yang sunnah kawan-kawan. Yang lainnya silahkan semua ibadah. Saudara kita pastikan lebih banyak dari sebelumnya. Zikir kita pastikan lebih banyak sebelumnya. Doa kita semua termasuk aktivitas sosial kita. Perbanyakan nilainya sekali lagi lebih baik dari jihad. Nah, itu sebagai. Yang lainnya di Dzul Hijjah ini Allah tetapkan 2 hari raya. Jadi di Islam itu Allah tetapkan 2 hari raya. Yang satu Dzul Hijjah. Jadi Nabi itu ketika hijrah ke Madinah mendapati orang-orang Madinah sedang bersenang-senang untuk melaksanakan hari raya mereka. Maka Nabi tanya, setelah dijelaskan tentang hal itu, maka Nabi mengatakan Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari raya yang lebih mulia, yaitu Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan Idul Adha tanggal 10 Dzul Hijjah. Yang Idul Adha ini lebih mulia dari Idul Fitri. Jadi hari Id itu artinya hari yang kita disuruh bersenang-senang, makan minum, nggak boleh puasa, haram puasa. Nah, untuk Idul Fitri kita nggak boleh puasanya suruh makan minum hanya 1 hari saja. Besok sudah boleh puasa Syawal. Tapi Idul Adha kita suruh senang-senangnya sampai 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Artinya apa? Kita disuruh Id Adha itu 4 hari. Cutinya lebih banyak daripada Idul Fitri. Itu sekali lagi salah satu keistimewaan Hijjah. Yang berikutnya di Dzul Hijjah ini ditetapkan oleh Nabi ada hari terbaik. Jadi kalau malam terbaik itu Lailatul Qadar. Kalau hari terbaik itu tanggal 10 Dzul Hijjah. Malam-malam terbaik di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Hari-hari terbaik di awal Dzul Hijjah. Nah, Nabi mengatakan menjelaskan bahwa tanggal 10 Dzul Hijjah itu hari terbaik sepanjang tahun. Dalam hadisnya, inna a'zamal ayyami indallahi yaumun nahr. Sesungguhnya hari terbaik di sisi Allah itu hari di mana kita sudah berkorban. Itu tanggal 10 Hijjah. Nah, di hari terbaik ini ada 2 amalan sunnah. Yang pertama yaitu sholat Idul Adha, yang sunnahnya itu diawalkan waktunya. Yang kedua berkorban. Yang ini amal yang paling Allah cintai dalam Idul Adha. Nabi mengatakan tentang korban itu dalam hadisnya, ma'amila bnu Adam amalan yauman nahri ahabba ilallah min irawatid dam.
tidak ada satu amal kebaikan yang dikerjakan oleh seorang manusia di hari Idul Adha yang beliau cintai daripada menyembelih kurban. Nah, kita akan coba membahas ibadah ini, ibadah yang mulia ini. Kurban itu sebagai ibadah yang Allah tetapkan di Dzulhijjah. Itu ibadah yang sangat istimewa. Cuma teknisnya sangat amat rinci. Ayatnya, hadisnya sangat banyak. Di antara ayat perintah kurban itu dalam surat Al-Kautsar itu fasalli li rabbika wanhar. Bahkan di ayat yang lainnya surat Al-Hajj ayat 36 Allah katakan lakum fiha khair. Allah akan melakukan kebaikan dengan ibadah kurban. Nah, penjelasan tentang kurban ini Nabi dalam hadis-hadisnya sangat amat rinci. Kaitan dengan hewannya, kaitan dengan sifat-sifatnya, kaitan dengan waktunya, dan kaitan dengan pelaksanaan dan distribusinya. Nah, untuk hewan kurban ini ditetapkan Nabi hanya 3 jenis saja. Nggak boleh selain itu. Yaitu unta dengan segala jenis untanya, sapi dengan segala jenis sapinya, dan kambing dengan segala jenis kambingnya. Namun, Nabi tetapkan ada 4 cacat celah yang apabila ada di hewan enggak sah, maka harus kita hindari. Apa itu? Pertama, tidak boleh buta salah satu matanya, apalagi 2. Kedua, tidak boleh pincang satu kakinya, apalagi 2. Ketiga, tidak boleh kurus dan tidak boleh sakit. Kata Nabi, arba'un la tujzi'una. Ada 4 cacat enggak boleh ada di hewan kurban. Nah, itu tentang cacat yang enggak boleh. Nah, karena itu kalau kita ingin beli hewan kurban itu pastikan ya kita sertakan yang ahli ya. Karena kadang-kadang kelihatannya sehat tapi ada indikasi di matanya bahwa itu enggak sehat. Suruh jalan dia kalau kita beli kambing kok jalan pincang enggak boleh. Pastikan. Namun kalau cacat ini baru muncul kemudian setelah kita beli, kita pelihara, maka itu boleh. Dia ada sahabat Rasulullah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ishtaratu kabsan di udhiyati. Fa asaba dhi'u aliyah. Ya Nabi, aku pernah beli 1 ekor kambing untuk aku jadikan hewan kurban. Tapi setelah aku pelihara, pahanya dimakan oleh serigala. Gimana Nabi? Nah, maka Nabi mengatakan, wahi biar kurban dengan itu. Karena cacatnya muncul di kemudian hari. Maka bisa jadi kita sama, kita beli kurban, hewan sebelum datangnya, tiba-tiba mungkin jatuh, mungkin tarung dengan temannya, sehingga cincang pakai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk hewan ini wajib berumur. Pesan Nabi, la tatbahu illa musinnatan. Jangan kurban sampai kalian kan itu ada berumur. Berapa umurnya? Kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun. Tapi khusus untuk kambing, bila jenisnya domba boleh berumur 6 bulan. Nabi mengatakan, la tatbahu illa musinnatan illa ayyasra alaikum fatatbahu jad'atan nadam. Kalian jangan memilih kambing kecuali yang umur 1 tahun. Kecuali sulit. Maka kalau jenisnya domba boleh yang berumur 6 bulan. Itu tentang umurnya. Kemudian kadarnya. Jadi seorang korban dengan unta, 1 orang 1 unta boleh. Bahkan Nabi pernah korban dengan 100 ekor unta, Nabi sendiri. Tapi kalau harus patungan, unta maksimal 10 orang. Sapi 1 orang 1 sapi boleh. Tapi kalau harus patungan maksimal 7 orang. Kalau kambing nggak boleh patungan. Hadisnya dari Ibnu Abbas, ada yang sahih ini. Ibnu Abbas mengatakan, safarna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajah al-adha. Kami pernah safar bersama Rasulullah. Nah, dalam safar itu datanglah Idul Adha. Maka Ibnu Abbas mengatakan, fastarokna bil baqarati sab'ah wa bil budni asr. Maka kami di jalan itu kami bersarikat untuk 1 sapi 7 orang, untuk 1 unta 10 orang. Atau kambing nggak boleh bersarikat. Namun aturannya kalau menyembelih 1 ekor kambing
boleh untuk satu keluarga. Ini hadisnya Abu Dawud Sahih, Tirmidzi ya, Tirmidzi Sahih. Jadi ada sahabat atau bertanya kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimanakah kurban yang biasa dilakukan sahabat pada masa Nabi? Maka Abu Ayyub menjelaskan, karena ahaduna idza dhahha bisa anhu ali. Kami dahulu saat Nabi hidup, kalau kurban dengan satu orang kambing atas nama diri kita dan atas nama keluarga semua. Jadi kalau satu rumah itu misalnya ada 7 orang, bapak, ibu, anak 5, maka bapaknya kurban atas nama dia dan semua keluarganya yang masih ditanggung jawabnya. Jadi yang masih di bawah tanggung jawabnya. Maka kalau satu anak sudah mandiri, maka itu berdiri sendiri. Jadi ini atas nama satu keluarga yang di bawah tanggung jawabnya. Itu untuk cara kurban yang sunnah sesuai yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah saat Rasulullah masih hidup. Nah, itu tentang aturan. Kemudian kaitan dengan waktunya. Nah, waktu kurban itu ada 4 hari. Pertama yaitu tanggal 10, tapi setelah sholat id. Sebelum sholat id, Nabi mengatakan itu lahmun qaddamu li ahli. Itu daging atau keluarga nggak ada kaitan kurban. Jadi setelah sholat id, nah berakhir nanti tanggal 13 sebelum maghrib. Jadi tanggal 10 sebelum sholat id, 11, 12, 13. Ada 4 hari. Nah itu untuk waktunya. Nah untuk pelaksanaannya, kurban ini adalah tanggung jawab pengkorban. Maka mestinya pengkorban mengolah sendiri. Nabi kurban 2 ekor kambing, beliau sendiri yang menyembelih, yang motong-motong. Nabi kurban dengan 100 ekor unta, 60 beliau dan yang selebihnya disembelih oleh menantunya Ali. Nah, tapi bolehkah menyerahkan? Boleh menyerahkan. Jadi kalau orang menyerahkan kepada orang lain nggak masalah. Cuman dia pada paling bertanggung jawab, termasuk menjamin semua biaya operasionalnya. Jadi korban ini adalah urusan pekorban, bukan urusan panitia. Panitia membantu saja. Maka biaya operasional itu tanggung jawab pengkorban, bukan tanggung dan nggak boleh diambilkan dari kas masjid. Karena orang infak masjid untuk masjid. Sementara korban urusan pengkorban, maka jangan ada untuk membantu pengkorban. Ini tentang biaya operasional. Nah, berikutnya penyembelihnya wajib seorang muslim yang sholat. Karena muslim nggak sholat jadi bangkai semuanya sembelihan. Nah, penyembelih wajib tahu ilmunya. Karena Nabi mengatakan hadis Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza dzabhtum fa ashhadu dzibhata wal yuhadda syafrata wal yurih jaga. Allah mewajibkan untuk berlaku baik dalam segala hal. Kalau nyembelih yang terbaik saja, maka wajib untuk mempertajam pisaunya dan membuat hewannya itu enak. Jika apa? Kewajiban penyembelih itu pertama, dia pastikan bahwa pisaunya tajam. Dan saat mengasah nggak boleh di hadapan hewannya. Nabi pernah melihat sahabat mengasah pisau di hadapan hewan kurban, yaitu hanya 1 kambing saja. Ya, maka engkau telah membunuhnya 2 kali. Maka saat proses penyembelihan itu nggak boleh di hadapan hewan yang belum disembelih. Dia bisa stres dan berkorban pada daging. Itu yang pertama. Yang kedua, saat menyembelih harus tahu di mana dia menyembelih. Nah, kalau kambing dan sapi di leher yang paling atas dekat kepalanya. Kalau unta di leher paling bawah dekat badannya. Kenapa? Ini ada 3 urat yang berdekatan. Kalau dia menyembelih di leher di tengah-tengah, bisa jadi satu aurat nggak terputus, akan memperlambat proses kematian dan itu menyiksa. Itu nggak boleh. Nah, itu pertama. Kedua, yang ketiga, penyembelih ini dia tugasnya hanya menyembelih. Maka dia ketika menyembelih
tidak harus tahu siapa nama pengkorbannya. Karena yang niat korban yang korban, maka penyembelih hanya Bismillah, Allahu Akbar saja, dan menghadapkan ke arah kiblat hewannya, kepala bisa di selatan atau utara. Kemudian penyembelih harus tahu hewan disembelih nggak langsung mati, ada prosesnya. Bisa 15 menit kalau sapi, bisa 5 menit kalau kambing. Nah, saat hewan disembelih belum mati, masih proses, kok dipotong-potong jadi bangkai semua. Hadisnya begini, Nabi mengatakan, ma kuti'a minal bahimati wa yahayatun bahwa maita. Hewan yang dipotong-potong sebelum mati itu bangkai semuanya. Itu persis di pasar-pasar itu ya. Bapak yang melihara ayam kadang nggak tahu, menyembelih ayam gerak-gerak, kok masukkan air panas, haram. Karena matinya karena air panas bukan disembelih. Maka dalam fikih itu ada bab namanya berburu. Karena berburu itu kalau kita bismillah, kita nembak burung kita makan, mati halal. Tapi kalau kita tembak jatuhnya ke air haram. Kan dikhawatirkan matinya karena tenggelam bukan karena tembakan. Maka sama nanti kalau kita nyewa jagal misalnya, karena kita nggak bisa menyembelih sendiri, pastikan kita beritahu dan kita kawal. Jangan sampai nanti penyembelih itu nyembelih dan potong-potong jadi bangkai semuanya. Itu harus diketahui oleh penyembelih. Nah, berikutnya kaitan dengan biaya operasional, sekali lagi saya katakan ini penanggung tanggung jawabnya pengkorban. Nah, biaya operasional itu banyak. Mungkin diantaranya pisau, diantaranya ongkos jagal, diantaranya beli kresek, diantaranya mungkin nyewa terok, dan diantaranya mungkin untuk makan siang bagi mungkin yang korban. Nah, panitia itu boleh mendapatkan bagian korban, tapi biaya operasional untuknya nggak boleh diambilkan korban. Misalnya dikasih ongkos boleh, kasih fee boleh, termasuk makan siang itu fee. Maka nggak boleh diambilkan korban, diambilkan dari haknya atau hak orang lain dimintakan. Karena Nabi mengatakan menyuruh Ali begini. Jadi Ali itu menantu beliau pernah disuruh mengurus hewan kurbannya 1 ekor unta. Ali mengatakan, amaroni Rasulullah an aku ma'ala buti. Aku diperintah Nabi untuk mengelola 1 hewan kurban yang berupa unta. Wa an uqasim, dan aku disuruh untuk membagi. Apa yang dibagi kata Ali? Luhumaha. Pertama adalah dagingnya. Juludaha. Kedua kulitnya. Ketiga ajilahnya. Jadi ajilah itu begini. Jadi kalau kita itu beli unta di musim dingin, itu di atas unta itu ada kulitnya. Itu mahal. Untuk apa? Untuk menahan dingin. Nah kata Ali, aku disuruh oleh Nabi untuk membagi dagingnya, kulitnya termasuk ajilahnya, seperti pelana itu. Wala uktil jair, dan aku dilarang untuk memberikan penyembelih ongkos dari bagian kurban itu. Tapi ongkos kami ambilkan dari harta kami sendiri. Sehingga sekali lagi untuk biaya operasional nggak boleh diambilkan dari kurban. Maka nanti mungkin ada kulit terjualkan, nggak boleh untuk ongkos dan nggak boleh untuk kas, harus dibagikan lagi penjualannya. Karena semua yang dinyatakan kurban harus dibagikan. Contohnya begini, misalnya ada seorang muslim ingin nitip kurban kepada panitia dengan angkatnya begini, Bapak ini 3,5 juta untuk kurban 1 ekor kambing, dititipkan uang. Nah ternyata panitia membelikan hewan kambing dengan 3 juta. Lebihnya berapa? 500.000. Itu nggak boleh dijual, nggak boleh dibekas, nggak boleh, tapi untuk dibagikan lagi. Kan niatnya untuk kurban. Karena Nabi ketika beli unta ada kulitnya, suruh bagi juga. Beda kalau akadnya begini, Bapak ini 3,5 juta untuk 1 ekor kambing dan biaya operasional. Boleh. Jadi akad itu menentukan hukum. Salah akad bisa salah. Maka tadi kalau kita
nitip 3,5 juta, ternyata belinya 3 juta, yang 500 harus dibagikan pada orang miskin. Tidak boleh untuk dijadikan kas atau biaya. Itu tentang biaya anak. Nah berikutnya, yang boleh ngambil korban itu yang paling berhak adalah pengkorban. Nabi mengatakan fakulu, ambil makan kalian. Kedua, boleh untuk hadiah, boleh untuk sedekah. Sedekah berarti untuk orang-orang yang kurang berkecukupan, hadiah termasuk orang-orang yang kaya. Termasuk non-muslim yang bukan harbi boleh mendapatkan bagian korban. Karena para ulama mengatakan untuk berkorban, untuk sedekah dan untuk hadiah. Nah, dan korban itu intinya syiarnya penyembelihannya di waktunya. Dan distribusinya boleh berikutnya, besok, lusa, pekan depan boleh. Karena mengatakan kulu wabbal, makan dan simpan. Ada boleh kita simpan untuk diberikan mungkin besok atau lusa atau kapan saja. Yang penting jangan melewati tahun berikutnya. Ini tentang distribusi hewan kurban ya. Jadi sekali lagi yang kurban paling berhak untuk memilih, maka kalau misalnya kurban nitip rekan bapak nanti saya minta pahanya, maka panitia harus menyiapkan paha untuk kurban karena dia milih. Kalau nggak milih ya terserah. Atau begini, banyak pengkorban itu nggak ambil bagian. Nah kalau ingin aman, makan siang itu aman bukan diambilkan dari korban, maka panitia biar tanya kepada pengkorban, bapak nanti ngambil bagian ya? Kalau nggak ngambil bagian, angkat. Bapak gimana kalau hak bapak kami ambil untuk makan siang panitia. Jadi panitia itu makan siang itu biar diambilkan dari hak orang, bukan diambilkan dari korban sendiri. Sehingga nanti akan berat. Nah itu kurang lebih ya tentang korban. Nah kemudian bolehkan korban untuk orang meninggal? Boleh. Jadi begini, Ali radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Abu Dawud mengatakan, aku pernah menyembelih 2 ekor kambing atas Nabi. Sudah wafat Nabi. Kenapa boleh? Karena korban itu bernilai sedekah. Dan sedekah itu boleh diwakilkan. Jadi ibadah itu ada 3 macam jenisnya. Pertama ada ibadah fisik namanya, sholat. Itu fisik. Kaedahnya nggak boleh diwakili. Saya capek, tolong sholatkan nggak boleh. Saya menyolatkan orang mati nggak boleh. Atas nama orang nggak boleh. Yang kedua ibadah harta, sedekah, infak, akikah, korban boleh diwakili. Maka ada seorang wanita tanya kepada Nabi, ya Nabi, ibuku telah meninggal. Boleh aku sedekah atas namanya? Sedekah. Sama, karena mungkin bapak meninggal, kita boleh korban atas nama orang tua kita. Karena ini sekali lagi ibadah harta boleh mewakili orang lain termasuk orang yang sudah meninggal. Nah, berikutnya ada yang tanya lagi, gimana dengan akikah? Bolehkah digabungkan sekaligus? Akikah dengan kurban. Di sini ada 2 pendapat. Jadi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan akikah kurban itu ibadah yang berbeda. Akikah kaitan dengan kelahiran seorang, kurban kaitan dengan Idul Adha. Maka nggak boleh digabungkan satu. Tapi kalau Abu Hanifah dan Imam Ahmad membolehkan. Karena apa? Kalau ada 2 jenis ibadah itu sama bentuknya, maka boleh digabungkan. Ini apa? Bentuknya menyembelih. Maka boleh digabungkan sekaligus. Nah, itu dicontohkan begini. Kalau seorang misalnya hari Jumat, hari raya, junub, wajibnya mandi. Mandi 1 maka 3. Karena jadinya sama. Itu yang berarti adalah Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Nah, jadi sekali ini memang ada perbedaan pendapat untuk menggabungkan antara niat kurban dan akikah sekaligus. Nah, Bapak sekarang mungkin sementara itu ya. Monggo kalau ada yang masih ingin bertanya atau menambahkan waktu dan kesempatan saya berikan pada jemaah sekalian. Monggo kalau ada yang bertanya. Ini monggo. Ini mengenai pembagian ya.
miskin sama panitia. Katakan kalau di sini fakir miskin dapat 1 kilo, panitia dapat 2 kilo. Gimana? Jadi kalau disepakati masing-masing itu pembaginya 1 kilo, panitia ditambahkan, yang tambahan itu kira-kira untuk apa? Sebagai ongkos. Jadi kalau tambahan itu sebagai karena kepanitiaannya berarti ongkos kan? Kalau tadi panitia sudah dapat, tapi juga ada tambahan makan siang. Kan makan siang termasuk biaya operasional. Makan siang sudah ada sendiri. Jadi karena biaya kalau kita melaksanakan kurban itu biaya operasional banyak Pak ya. Contohnya pisau, ongkos, makan siang itu biaya operasional enggak? Biaya operasional maka enggak boleh kan diambil kurban, diambil dari orang lain. Karena biaya operasional itu enggak boleh untuk diambilkan dari kurban. Maka kalau ingin aman begini, aman. Jadi sekali lagi banyak pengkorban enggak ngambil hak. Minta sama mereka, Bapak haknya gimana kalau minta untuk makan siang panitia? Sehingga panitia diambilkan makannya dari hak orang lain, bukan dari korban itu sendiri. Karena korban itu nggak boleh untuk bayar operasional. Dan makannya termasuk bayar operasional. Gitu. Intinya boleh apa? Gimana? Boleh apa pembagian seperti itu? Kurang jelas. Ini maksudnya kan daging yang kurban sapi sebenarnya itu yang dibagi untuk fakir miskin itu 1 kilo per 1 kiloan. Per kiloan, per 1 kilo. Iya, 1 kilo per kresek. Iya, terus? Nah, sementara yang panitia itu bagiannya tiap panitia itu dapat 2 kilo. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok nggak sama dengan yang lainnya? Panitia mengatur sendiri. Jadi kenapa kok kalau karena panitia berarti minta biaya operasional lebih. Yang satu bagiannya, yang satu operasional begitu. Mestinya harus sama. Nah, kalau biaya operasional nggak boleh diambilkan dari korban sendiri. Maka pertanyaannya kenapa kok panitia saja diwakili yang lain tidak? Harusnya sama. Nah, kalau mau panitia dikasih ongkos nggak apa-apa. Jadi setiap pengkorban memberikan biaya operasional, termasuk bagian bayaran panitia. Dikasih ongkos nggak apa panitia karena kerja, tapi jangan diambilkan dari bagian korban. Karena Nabi nggak boleh bagian sebagai biaya operasional. Pertanyaannya begitu. Ini Ustaz, ini ada perbedaan pengkorban itu dapat 3 kilo. Silakan, pengkorban itu bisa memilih, bisa mengambil berapa saja. Sepertiga pun boleh. Pahalanya semua diambil nggak masalah. Pengkorban ya. Pengkorban sepertiga. Terus untuk panitia itu harusnya sama dengan yang dibagikan gitu. Untuk bagian panitia itu maksudnya sama dengan yang dibagikan. Jadi sekali lagi kalau kita sepakati setiap satu kresek 1 kilo, satu orang dapat 1 kilo. Ya, panitia ada 2 kilo. Kenapa 2 kilo? Tanyaannya. Jadi kalau tanya karena panitia kan begitu kan? Berarti minta tambahan ongkos berarti. Nah ongkos nggak boleh diambil korban gitu. Gimana? Kalau lainnya 2 kilo semuanya masalah, sama. Tapi kenapa panitia saja? Kenapa? Karena panitia berarti minta ongkos berupa tambahan. Nah ongkos nggak boleh diambilkan dari korban. Kalau mau diambilkan dari orang lain atau diambilkan dari operasional, gitu loh. Karena sekali lagi Nabi melarang biar orang diambilkan dari korban. Ya, ada yang menambahkan mungkin. Jadi termasuk kulit itu harus dibagikan gitu. Tapi kalau kulit nggak termanfaatkan, boleh dijual, tapi nggak boleh untuk kas atau untuk harus dibagi dalam bentuk uang atau berikan daging lagi. Karena kulit bagian yang niatkan korban, maka harus dibagikan semuanya.
Nggih, ada yang nambahkan? Nggih, Bapak. Ya. Milih. Yang lain boleh milih nggak kira-kira? Kenapa dikhususkan panitia itu milih? Jadi kalau dikhususkan diambilkan dari yang lain, bukan dari korbannya gitu loh. Korbannya. Karena kalau dikhususkan berarti minta biaya operasional dengan cara memilih. Gitu. Nah itu boleh untuk diambilkan dari bukan dari korbannya. Gitu. Ada yang lain, ini mau gak? Boleh. Jadi sekali lagi korban itu boleh untuk orang kaya, non Muslim. Non Muslim yang bukan harbi, non Muslim yang nggak benci Islam, Pak. Yang benci Islam nggak boleh. Harbi namanya, nggak boleh. Kalau non Muslim boleh semuanya. Tetangga kita non Muslim silahkan baik. Termasuk yang kaya boleh, karena kata ulama dimakan pengkorbannya, sedekah dan hadiah. Hadiah itu bebas berarti. Gimana? Iya. Bolehkah misalkan saya korban kambing, tapi saya minta kambingnya sapi? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya tadi dengan panitia ini, solusinya seperti apa, Ustaz? Kalau seandainya selama ini kita panitia mendapatkan itu kira-kira. Baik. Jadi pengkorban itu paling berhak untuk memilih bagian dari korbannya sendiri. Tapi masalahnya dia korban kambing tapi nggak mau daging kambing. Akhirnya minta sapi. Tergantung panitianya. Ya mengenai panitia. Nanti kalau Bapak haknya Bapak, kalau Mbak nggak mau kambing, nanti kami kalau ada lebih sapi, karena bisa jadi sapi dipilih oleh pengorban sendiri juga, maka tergantung panitianya. Dia nggak punya hak untuk memilih langsung, tapi meminta, Pak saya nggak mau kambing ini, betul nggak apa-apa, tapi panitia yang benar. Okay. Misalkan kita itu menyembelih kambing apa sapi 10 ekor. Kebetulan sapi ini kan berklasifikasi bobotnya ya. Si A kebetulan ikut patungan yang bobotnya besar. Si B atau si C bobotnya kecil. Nah, panitia ini apakah harus membagikan sesuai dengan apa yang mereka patungkan? Misalkan si A tadi bobotnya yang besar, sehingga dagingnya apakah harus dari sapi yang besar, atau boleh mendapatkan sapi potongan sapi yang lainnya. Jadi intinya pengkorban itu berhak untuk memilih bagian dari korban. Nah, kalau dia inginkan dia beli sapi yang jenisnya ini, saya nggak mau jenis ini, itu nggak boleh. Bukan memilih, Ustaz, karena kebetulan kan wanita itu kan jadi karena banyak. Jadi panitia itu mesti membagi kepada pengkorban ya. Iya. Terus dia memberikan kepada pengkorban dengan sapi lain, katakan ini saya bisa. Jadi kalau pengkorban nggak memesan bebas Bapak. Yang penting nggak memesan loh ya. Kalau memesan panitia harus amanah. Saya pesan ini, saya pahanya harus itu. Tapi kalau nggak memesan tergantung panitia silakan. Jenisnya silahkan Bapak. Nggak apa-apa. Kalau nggak milih. Kedua tadi solusi panitia tadi. Jadi panitia itu kan memang bekerja ya, punya hak untuk mendapatkan lebih. Tapi kelebihannya itu nggak boleh diambilkan dari korbannya, diambilkan dari biaya, mungkin sekali lagi biaya operasional mungkin lebih. Nggak apa-apa diberikan panitia ongkos misalnya, atau begini. Saya contohkan. Jadi tidak semua pengkorban itu mengambil hak, tidak semuanya. Maka panitia kalau memang nanti mau memberikan lebih ke panitia mau membeli lebih ke panitia, langsung akad Bapak setiap nyetor nanti ngambil bagian saja. Kalau tidak, gimana kalau kami minta bagian Bapak nanti untuk kalian panitia. Jika panitia diambilkan dari hak orang lain yang sudah, bukan dari bagian korban yang berbagi. Itu solusi mungkin ada yang biasanya pembagian korban itu kan pengorbankan
Tidak ada, enggak aturannya Pak. Tapi kalau seandainya kita sudah menetapkan pengkorban itu dapat 3 kilo. Iya. Artinya kan kita bisa memberikan lebih dari itu kan? Boleh kan? Jadi bukan, pengkorban itu sekali lagi tidak harus sepertiga. Sesuai permintaannya. Enggak harus sepertiga. Jadi sekali lagi enggak harus sepertiga. Kalau enggak minta enggak dapat, enggak yang awal. Kalau minta sepertiga, ambil sepertiga. Bapak gimana sebagian Bapak kami ambil, enggak masalah itu. Jadi akad kan ada akadnya, akad menentukan hukum gitu. Akad menentukan hukum gitu. Nanti itu bisa menjadi salah satu solusi tadi. Iya, benar, iya. Iya, ada yang nambahkan mungkin? Iya. Kalau nggak memesan masalah. Yang masalah kalau memesan panitia harus amanah. Kalau nggak memesan bebas saja. Nah itu kalau nggak memesan nanti harus nyisihkan orang panitia. Maka akhirnya sering nama ini kambing Abdullah Muhammad. Nggak perlu nama itu kawan. Ada yang nambahkan mungkin? Oh iya. Kalau atas nama, jadi kalau dalam satu keluarga itu Bapak boleh satu kambing atas nama semuanya. Tapi yang masih di bawah tanggung jawab. Biasanya Bapak punya istri, punya anak 5. Kalau satu udah atas semuanya. Termasuk sudah meninggal, digabungkan. Itu boleh. Itu kalian udah masalah. Nah, jadi satu atas semuanya. Kalau per orang satu nggak masalah, tapi satu atas nama semua boleh. Jadi satu kambing atas nama satu keluarga itu boleh. Tapi kalau masing-masing kalau punya uang satu boleh juga. Cuma sekali lagi kalau satu boleh atas nama keluarga semuanya. Tapi yang di bawah tanggung jawabnya. Maka kalau kita punya anak 5, saat sudah mandiri, nggak boleh gabungan. Mereka berdiri sendiri atas nama keluarganya juga. Bisa dipahami nggak? Ada yang lain mungkin? Iya. Yeah. Jadi begini Pak. 1/7 ekor sapi itu nilainya sama dengan 1 ekor kambing. Maka kalau kita patungan sudah boleh atau sama keluarga juga, kan nilainya sama persis. Pertanyaannya lebih baik mana 1/7 ekor sapi atau 1 ekor kambing? Nilainya sama. Kalau lebih baiknya yang paling banyak manfaatnya, karena sama nilainya. Maka kalau kambingnya 1 etawa besar, kambingnya kecil lebih baik kambing. Tapi kalau satu kambingnya sapinya besar sekali, 1/7 lebih baik dari kambing. Maka kalau kan nilainya sama persis, nggak ada bedanya. Maka yang dipilih yang lebih baik manfaat. Nah, satu lagi yang tadi belum sampaikan, jadi bagi yang sudah ingin berkorban, sejak masuk tahun 1 Dzulhijjah nggak boleh motong rambut kukunya. Itu udah umum ya. Jadi sekali lagi ini tapi yang ingin berkorban saja. Maka kalau saya misalnya korban atas nama keluarga, ya nggak motong saya aja. Yang istri saya, anak-anak boleh korban. Ada yang lain dan ini bukan rambut hewannya ya, rambut pengkorbannya, bukan lehernya. Kenapa begini? Karena begini. Jadi yang Nabi larang motong itu rambut dan kukunya. Hewan kukunya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, larangan sementara itu adalah sesuatu yang biasa sebelum dikerjakan. Jadi larangan sementara itu saat yang biasa dikerjakan. Orang kalau haji, niat haji langsung larang untuk pakai wangian, motong kuku, motong rambut, kan begitu. Menurut kepala. Tapi kalau tahal boleh kan?
Sama, orang mau kurban, sementara dilarang untuk motong rambut kukunya. Karena sebelumnya dia disuruh. Tapi apakah kita biasa motong rambut kambing? Nggak biasa. Nah, nggak ada, tidak ada masalah. Maka seluruh ulama madhab, seluruh tafsir yang nggak boleh potong rambut dan kuku pengkurbannya, bukan rambut hewan. Itu semua ulama sepakat. Ada yang nambahkan mungkin? Kasus lain begitu. Lain tema. Iya. Ini gini kan, saya mewakili kawan. Beliau ini punya istri satu, terus anak dua. Iya. Punya rumah dua. Terus suatu ketika istrinya meninggal. Yang meninggal suaminya. Istrinya meninggal. Ya, istrinya meninggal. Kemudian Pak Irawan ini kawin lagi. Nikah lagi. Iya. Berarti 3 mati 1. Bukan. Kan istrinya meninggal. Terus beliau kawin lagi. Ya. Nah, setelah kawin beberapa bulan itu si suaminya meninggal. Tinggal istri kedua. Dan ini pembagian waris ini. Jadi untuk warisan ini kaitan 2 Pak ya. Pertama adalah harta peninggalan, yang kedua adalah pewaris. Nah kalau yang meninggal itu suami ya, harta peninggalannya didata berapa. Tapi dikurangi dulu biaya perawatan, hutang-hutang dan wasiat sepertiga. Sisanya itulah namanya harta warisan. Untuk siapa? Untuk ahli warisnya yang masih hidup. Yang hidup istrinya kedua kan. Dan anaknya 4. Ya berarti untuk itu istrinya 1/8, 7/8 untuk anak. Istri yang mati nggak ada bagian, nggak ada mati. Ya, untuk ini juga waktu pertama kali istrinya meninggal duluan. Nah, sebelum menikah, waktu istrinya meninggal itu apakah ada warisan yang dibagi? Jadi istrinya meninggal itu punya harta nggak? Kan warisan itu harta yang meninggal. Kalau istrinya nggak punya harta nggak dibawa. Tapi kalau istri yang meninggal itu punya harta dibagi waris. Suaminya dapat 1/4, sisanya untuk anaknya. Maka kalau orang mati itu langsung segera didata berapa hartanya, siapa ahli warisnya. Nggak boleh nunggu besok. Nah, masalahnya tadi kan berarti pembagian baru ketika bapak suami meninggalkan. Pada istri pertama meninggal nggak dibagikan. Itu kalau nggak dibagi, istri itu punya harta berarti itu yang menguasai harta istri makan harta haram, harta orang lain. Karena istri itu ketika meninggal punya harta warisnya untuk suami yang 1/4, yang 3/4 untuk anak-anak yang hidup. Kalau anaknya adalah laki-laki, anak perempuan nanti ke samping untuk saudaranya. Maka kenapa orang itu kalau meninggal langsung dibagi? Karena apa? Kalau nggak dibagi, itu yang menguasai makan harta haram. Contohnya begini, ada suami istri, punya anak-anak. Kok suami meninggal, artinya jangan dibagilah, masih ada ibunya, ada suami istrinya. Maka ibu berarti makan harta haram anak-anak. Karena itu dalam ayat waris itu ada ayat yaitu haramnya makan harta anak yatim. Bisa jadi orang ibu makan hartanya kan bagi anak. Padahal ini karena meninggal hartanya anaknya lebih banyak dari ibunya. Ibunya dapat 1/8 aja, kalau anak 1 ada perempuan separuh gitu. Berarti yang ditanyakan Pak tadi maksudnya prosesnya 2 kali Bapak. Pertama kita istri meninggal dulu harus proses pembagian. Setelah itu baru kemudian karena suaminya meninggal proses lagi. Jadi harta suami itu hartanya plus warisan dari istri yang meninggal. Jadi ketika istri meninggal belum dibagi, kemudian suaminya meninggal kan, maka ketika meninggal itu aset dia plus warisan dari istri yang meninggal itu harta warisan untuk dibagikan dari istri yang masih hidup dan anak-anak. Baik, ada yang nambahkan mungkin?
Jadi warisan itu hukum yang sangat amat rinci Qur'annya. Jauh lebih rinci dari sholat, zakat, haji. Maka kita nggak bisa sholat dengan Al-Quran, kita bisa bagi waris dengan Al-Quran. Cuman masalahnya, Nabi mengatakan waris itu ilmu yang ditinggalkan. Dan kita di Jawa, di kampung saya itu sering mendahulukan perasaan. Masih ada ibu jangan dibagi, ya kan? Bahkan sering orang tua wasiat begini. Nanti kalau saya meninggal, rumah ini jangan dibagi ya. Untuk pertemuan keluarga. Nah, ini anak-anak hidup sampai kapan ini? Kalau mati nanti cucunya rebutan nanti, Pak. Rame. Maka semua harus segera dibagi saat itu juga. Karena apa? Nanti kalau besok meninggal nanti bagi lagi. Jadi orang itu kan 2 meninggal, 1 menit itu udah beda warisan. Maksudnya suami istri kecelakaan. Yang meninggal dulu mana? Suaminya. Maka istri yang mati itu dapat bagian warisan. Untuk siapa? Untuk ahli warisan nanti. Maka per detik kematian itu harus segera dibagi. Karena kaitan dengan hak haram dan halal. Baik, ada yang kalau anaknya yang meninggal. Anaknya meninggal? Suami istri punya anak, anaknya meninggal. Apakah nanti setelah anaknya ini punya anak, berarti suami istri ini punya cucu? Apakah cucu? Ada suami istri punya anak, anak ada keluarga. Sudah anak lagi. Ya. Yang meninggal anaknya. Yang meninggal anaknya. Maka anaknya itu langsung dibagi data asetnya. Dibagi kepada istrinya dulu 1/8. Anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi istrinya dulu 1/8, bapaknya 1/6, ibunya 1/6, anak laki-laki dapat sisanya. Jadi lagi istrinya 1/8, bapak 1/6, ibu 1/6, sisanya berdua untuk anak. Anak laki-laki dapat sisa saja. Bapak dapat. Jadi ahli waris itu ada 22 jumlahnya. Yang 6 mesti dapatnya. Jadi ahli waris cuma 22. Yang 6 mesti dapat. Siapa yang mesti dapat itu? Anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami istri mesti dapatnya. Makanya, jadi ada 6 ahli waris yang mesti dapat, nggak mungkin tertutup. Yaitu anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami istri ini dapat. Tapi kalau saudara, kakek, paman mungkin dapat, mungkin tidak. Baik, mungkin itu sementara. Mohon maaf ada khilaf. Kita akhiri membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.